Tapi ketika sahabat melakukan, ya, Rasulullah diam, tidak melarang. Loh, kalau kita bilang yang tidak dilakukan oleh Rasul adalah bid'ah, berarti kacau kita. Jangan kita lupa ada yang namanya sunnah takriri. Apa contohnya? Contoh, sholat tarawih 20 rakaat. Ibu di masjid kan 8 rakaat, tapi kan ada masjid-masjid raya 20 rakaat. Rasulullah itu sebagai informasi, tarawih Rasulullah selama hidupnya cuma 8 rakaat. Dalilnya nggak ada, kemudian apanya, dalilnya nggak ada, dilakukan juga nggak ada 20 rakaat, betul? Tapi ketika sahabat melakukan, Rasul diam. Diam itu tanda boleh, paham? Kalau kita berhenti pada segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul adalah bid'ah, kacau kita. Contoh, sholat tasbih berjamaah. Pernah tasbih berjamaah? Di Ar-Rahman, ya, yang ibu-ibu ngaji di HCI, kita tasbih berjamaah. Mana ada Rasulullah sholat tasbih berjamaah? Rasulullah itu sholat tasbih sendiri. Tapi kenapa kita boleh melakukan sholat tasbih berjamaah? Suatu ketika sahabat sholat tasbih, lalu ada seorang sahabat yang dia melakukan berjamaah. Rasul diam, Rasul tanya, "Hei fulan, kenapa engkau melakukan sholat tasbih berjamaah?" Apa kata Rasulullah? Biar lebih, apa kata kawannya, "Saya suka sholat berjamaah, izin ya Rasul, saya kumpulkan orang, saya ajak tasbih berjamaah." Rasulullah diam. Oh, gitu. Nah, oh itu adalah tandanya boleh. Jadi kalau kita berhenti kepada tidak pernah dilakukan oleh Rasul adalah bid'ah, kacau. Susah kita nanti. Paham? Sujud terakhir ketika mau habis sholat. Ibu doa? Apa doanya? Allahumma rzuqni makhraja. Coba semuanya. Allahumma rzuqni makhraja. Allahumma rzuqni makhraja. Nah, ya Allah berikan aku jalan keluar. Baca 11 kali, sujud terakhir. Jadi ibu-ibu yang banyak-banyak galau, punya banyak masalah, ini wajah penuh masalah semuanya, ya kan, itu sujud terakhir tuh baca itu, Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Ya, itu sunnah takriri. Ya, tidak dilakukan Rasul, dilakukan sahabat, Rasul diam. Mau lagi tahu contoh sunnah takriri? Tidak ada dalil, Rasul tidak laku. Ya, tidak ada dalil. Kadang-kadang Rasul melakukan, kadang-kadang tidak. Contoh, Bu, kalau baca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi saat ruku dan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi saat sujud, boleh nggak lebih dari 3 kali? Boleh nggak 1 kali? Lebih dari 3 kali boleh? Dicuekin ya. Indonesia sama Jawa ya. Subhana Rabbil Azim wa bihamdi. Kemudian waktu sujud Subhana Rabbil A'la wa bihamdi. Oke, jadi gini. Kita jawab pelan-pelan. Boleh nggak Subhana Rabbil A'la dengan Subhana Rabbil Azim itu 1 kali? Boleh, tapi suara kecil jawabnya. Ragu lah. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Yang pertama Imam Hanafi bilang minimal 3 rakaat.
Ini Imam Hanafi. 3. Oh iya, masih hidup rupanya. Oke, Imam Hanafi bilang minimal 3 kali. Oke, minimal 3 kali. Minimal. Ini Imam Hanafi mengatakan minimal 3 kali. Kalau sholatnya berjamaah 3 kali aja, paham? Minimal 3 kali. Kalau sholat berjamaah jangan lebih 3 kali, baik imam maupun makmum. Kalau imam lebih dari 3 kali, ada makmum yang tua-tua nanti goyang lututnya, maka imam mesti 3 kali, makmum jangan lebih dari 3 kali supaya tak ketinggalan oleh imam. Sampai sini paham? Tapi Imam Hanafi juga mengatakan di luar sholat berjamaah, sholat sendiri lebih dari 3 kali mantap, boleh. Minimal 3 kali, sholat berjamaah cukup 3 kali, di luar sholat berjamaah lebih dari 3 kali adalah bagus. Imam Syafi'i lain. Imam Syafi'i boleh 1 kali, minimal 1 kali, sholat berjamaah 3 kali, sepakat mereka berdua, dan sholat sendiri mereka sepakat lebih dari 3 kali boleh. Aisyah melakukan itu. Nah, ini termasuk sunnah takriri. Oke, tidak dilakukan Rasul diam. Sholat sunat wudhu. Tafadhal. Yang masih berlama-lama. Oke, Ustazah mau nanya ini ada orang sholat berjamaah, lalu kemudian imam sujud rakaat terakhir, dia sujud juga, tapi dia lama kali sujudnya. Ragu lah sih tertidur atau enggak, hilang lah khusyuk sholat saya jadinya. Itu teman kita itu, Bu, dia sedang doa sujud terakhir. Oke, saya jelaskan. Tadi kan kita dianjurkan baca Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Usahakan baca 11 kali di sujud terakhir. Apakah berlaku pada sholat sunnah saja? Atau sholat sendiri saja? Atau berlaku pada sholat sunnah dan sholat wajib? Atau saat sendiri dan saat berjamaah? Jawabannya adalah berlaku pada semuanya. Jadi kalau kita sholat berjamaah pun boleh dilamakan sujudnya, tapi jangan terlalu lama, khusus sholat berjamaah. Udah salam, udah zikir lagi, mati. Kata orang ibu masih ya. Apakah masih hidup apa enggak? Iya, jadi lamanya itu tidak boleh sampai orang salam pula. Ya sedang saja. Sujud. Nah, dia pengen sujud nih. Imam Allahu Akbar, dia lamakan sedikit. Boleh ya? Tapi jangan lama betul, tertidurlah. Tafadhal. Iya. Ustazah bilang doanya yang tadi. Iya. Tidak boleh dihubungkan. Untuk yang lain bagaimana? Umpamanya dengan bahasa Indonesia dalam hati. Iya. Oke, Ustazah, kan ada doa yang sangat masyhur saat sujud terakhir ketika mau habis sholat. Bunyinya apa tadi? Allahumma rzuqni makhraja. Ini yang paling afdal. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Umpamanya kami nggak hafal doa sujud terakhir yang barusan Ustazah bilang. Jawabannya, hafalah. Oh enggak gitu ya. Hafalah. Baru tahu sekarang. Nah, nanti dihafal, itu bagus di sujud terakhir. Nah, pertanyaannya nggak itu. Pertanyaannya, boleh nggak kami
baca yang lain selain itu. Nah, biasanya ada dua nih pertanyaannya. Boleh nggak baca doa lain pakai bahasa Arab atau boleh nggak pakai bahasa Indonesia? Maka kalau pakai bahasa Indonesia boleh, tutup bibirnya dalam hatimu. Kalau pakai bahasa Arab boleh dilafazkan. Baca aja doa lain, kan ada yang hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Misalnya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa anak soleh, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh. Atau Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bisa. Cuman sujud terakhir tidak sama dengan doa setelah sholat. Kalau doa setelah sholat boleh nengok catatan, bawa majmu' syarif, bawa buku-buku doa, berdoa sambil nengok buku, boleh. Tapi sujud terakhir nggak bisa sambil nengok buku, intip sedikit dulu nggak bisa. Makanya sujud terakhir hafalah doa-doa pendek yang bisa kita manfaatkan untuk di sujud terakhir. Subuh pengen anak soleh, Rabbi habli minas salihin. Siang pengen zuhur pengen selamat dunia akhirat, Rabbana atina fid dunya hasanah. Soal zuhur asar pengen tadi segala masalah, Allahumma rzuqni makhraja misalnya. Maghrib pengen diampunkan segala dosa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu dihafal. Masih ada yang belum hafal? Allahumma rzuqni. Lagi. Makhraja. Allahumma rzuqni makhraja. Gitu. Ya. Nah, gitu caranya. Nah, itu sunnah takrir. Sholat tasbih berjamaah. Contoh, zikir 33 kali. Pernah zikir 33 kali? Apakah Rasul melakukan? Rasulullah itu zikirnya, istighfarnya aja 700 kali. Coba kita bahas. Rasul dijamin masuk surga. Rasul kalau salah langsung ditegur. Dia kalau salah langsung turun wahyu. Kita kalau salah tak turun wahyu itu salah. Rasulullah dijamin masuk surga. Rasulullah SAW setiap salah langsung diingatkan. Kenapa Rasulullah juga istighfar terus? Kan istighfar itu mohon ampun kepada Allah. Udahlah nggak ada salah, kalaupun salah langsung diampunkan, dijamin masuk surga. Kenapa terus istighfar? Nah, maka Rasul ini mau mengajarkan kepada kita, ibaratnya kayak gini. Aku aja tak salah, istighfar aku. Masa antum penuh. Hikmah yang kedua, istighfar, mohon ampun kepada Allah, itu bukan karena kita salah saja. Tapi kita ingin menunjukkan bahwa kita itu adalah hambanya Allah yang menyembah kepada Allah. Sama dengan minta maaf dengan manusia. Itu bukan karena kita salah saja. Menunjukkan dan menurunkan ego lawan bicara kita. Jadi istighfar itu bukan karena kita salah saja. Istighfar atau minta maaf bukan karena kita salah saja, tapi menurunkan ego lawan bicara.